istilah metafisika karena sebenarnya dua hal itu mirip, akan tetapi dalam dalam penggunaan istilah, saya kira metafisika itu lebih lebih pas untuk digunakan karena sebagaimana asal bahasanya metafisik, metafisika itu berasal dari kalimat meta dan fisik. Meta itu berarti di balik fisik itu fisik. Jadi tidak hanya menyangkut hal yang sifatnya fisik, tapi juga menyangkut hal yang sifatnya di balik fisik. Di balik fisik itu artinya ya apa yang mungkin aja belum kita ketahui yang sebenarnya itu ada, sebenarnya itu nampak. Tapi kita belum mengetahui tentang itu, gitu saja. Makanya saya lebih condong menggunakan metafisika. Jadi sekali lagi, aspek ontologi itu yang terkandung di dalamnya itu ada metafisik, ada ontologi, kosmologi, teologi, dan antropologi. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Zuftian Aris Ahmadi mengenai fungsi dan manfaat mempelajari ontologi. Saya kira sudah sebenarnya dalam makalah itu sudah terjawab masalah ini. Jadi ketika kita menjadi seorang pendidik atau menjadi praktisi pendidikan, maka yang harus kita ketahui salah satunya itu adalah tentang hakikat manusia. Apa sih pentingnya mengetahui hakikat manusia? Gitu ya. Apa pentingnya mengetahui hakikat manusia? Ya, bagaimana mungkin kita itu tidak mengetahui hakikat manusia, padahal manusia itu nantilah yang akan menjadi pendidik dan peserta didik. Manusia itulah yang nanti akan merumuskan tujuan, visi misi, merumuskan kurikulum, menata sarana prasarana, melengkapi media pembelajaran dan seterusnya. Itu adalah manusia. Maka mengetahui hakikat manusia itu menjadi penting, gitu ya. Mengetahui hakikat manusia sebagai seorang pendidik misalkan atau sebagai seorang peserta didik misalkan, gitu ya. Maka kita akan bisa merumuskan peserta didik sebagai manusia itu harusnya kita apakan? Bagaimana kita memperlakukan mereka? Kalau kita tidak mengetahui bahwa peserta didik itu adalah seorang manusia, bisa jadi kita nanti akan memperlakukan peserta didik itu sebagaimana hewan yang bisa diperjualbelikan, atau hewan yang hanya bisa dikasih pelatihan tanpa ada nilai, atau hanya dikasih nilai tanpa ada knowledge dan seterusnya. Karena memang kadang kita tidak mengetahui hakikat dari manusia itu. Saya pernah melihat beberapa film yang menggambarkan tentang ini gitu ya. Salah satunya adalah film dengan judul eh, 16 kalau nggak saya. 16 ya judulnya itu 16 gitu. Jadi di situ ada asrama yang isinya itu perempuan semua. Isinya perempuan semua dididik alam militer begitu. Dan mirip seperti sebuah lembaga pendidikan. Jadi ada ada pembelajaran, ada apa namanya, ada gurunya gitu, kemudian ada media pembelajarannya juga dan seterusnya. Tetapi yang tidak ada di situ adalah penanaman nilai atau internalisasi nilai. Jadi orang yang dididik di situ karena memang tujuannya itu untuk diperjualbelikan gitu ya. Itu sekolah tapi terselubung gitu maksudnya. Sekolah tapi anak didiknya nanti itu kalau sudah lulus itu nanti diperjualbelikan. Ya hasilnya sama seperti robot gitu ya. Robot yang tidak mengenal nilai sama sekali, tidak mengetahui bahwa dirinya itu manusia yang mempunyai sisi-sisi kemanusiaan. Maka seorang pendidik seperti kita itu penting untuk mengetahui hakikat dari manusia itu agar kita itu bisa memanusiakan mereka atau kita itu memandang mereka sebagai manusia bukan sebagai hewan dan seterusnya. Ini manfaatnya di situ. Atau kemudian manfaat mengetahui sarana prasarana gitu ya, tentang lingkungan gitu ya. Apa pentingnya sih mengetahui hakikat lingkungan gitu ya? Saya kira teman-teman sudah pasti sangat memahami bahwa lingkungan dalam ranah pendidikan itu tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kemudian kita belajar di lingkungan dengan kondisi yang kotor misalnya, banyak sampah, bau dan seterusnya. Tentu kita tidak bisa eh, membayangkan lingkungan seperti itu digunakan sebagai tempat belajar walaupun mungkin ada. Tetapi sebagai seorang pendidik, maka kita akan tahu lingkungan yang baik untuk belajar, untuk pembelajaran itu ada seperti apa. Nah, itu dibahas dalam kosmologi. Kemudian juga teologi, gitu ya. Kenapa dalam setiap perkuliahan kita selalu membuka perkuliahan dengan baca basmalah, membaca Al-Fatihah, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Karena memang kita mempunyai kepercayaan-kepercayaan tertentu yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, kepercayaan inilah